Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Sebelumnya mohon maaf Bin, ganggu-ganggunya pagi-pagi. Perkenalkan kami dari mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Kudus izin mengkaji tentang keluarga jenengan ya. Sebelumnya bapaknya namanya siapa? Pak Roni, Bapak Roni. Umurnya berapa Pak? umurnya 25. Kalau ibunya istrinya? Namanya saya Yulia. Yulia. Panggilannya? Yulia. Umurnya berapa? Umurnya 21. Oh 21. Ngomong-ngomong udah berapa lama? Baru. 2 minggu? Iya. Baru berarti? Iya. Oh alah. Agamanya Islam ya? Islam. Pendidikan terakhir? SMA. Semuanya SMA, derajat? Cinlok. Oh, cinlok. Oh, kalau gitu kalau boleh tahu pekerjaan bapaknya apa? Wira swasta. Wira swasta. Ibunya? Guru pabrik. Guru pabrik. Masih libur ya, Bu? Baik. Berarti masih kategori keluarga baru gitu? Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kalau begitu silakan Mbak Sinta. Selanjutnya di sini saya yang akan meneruskan pertanyaan dari teman saya, Bu, Pak. Ini sebelumnya dulu pernah melakukan vaksin imunisasi BCG apa belum ya? Imunisasi BCG itu apa ya, Mbak? Yang buat mencegah penyakit TB, penyakit di paru. Kok kayaknya lupa ya, Mbak? Terus yang suaminya? Lupa. Oh ya, lupa juga. Terus selanjutnya ada vaksin polio itu pernah sampai berapa kali ya? Waktu bayi itu kayaknya 3 kali. Polio. Lupa. Oh, terus bapaknya lupa. Selanjutnya vaksin DPT, biasanya vaksinnya berapa kali? DPT itu yang buat vaksin pertama bayi saat usia 4-9 bulan. Pernah kayaknya kalau bayi. Iya, 3 kali ya. Iya. Terus kalau vaksin hepatitis pernah apa belum? Kan kemarin baru aja satu ya. Iya kan biasanya Iya. divaksin berapa kali? 1 kali apa? Berapa? 1 kali. Iya, 1 kali. Terus kalau selanjutnya vaksin campak biasanya udah pernah apa belum? Bapak sama Ibu? Udah 1 kali juga. Iya. Pertanyaan selanjutnya, aktivitas rekreasi keluarga apakah Bapak sama Ibunya udah pernah honeymoon atau pergi kemana gitu? Ke jalan-jalan? Karena 2 minggu ini ya belum ya, Mbak. Soalnya kan masih Masa pernikahan baru gitu, belum ditentuin tanggalnya nanti rekreasi kemana ya, belum ada. Pertanyaan selanjutnya di sini tahap perkembangan keluarga seperti kayak ibu ini diberi waktu berapa hari ya cutinya kalau bekerja? Kalau saya dapat cuti 2 minggu, Mbak. 2 minggu setelah Nikah. Nah, terus selanjutnya bapaknya berapa hari Cuma cutinya? dapat libur 3 hari. Oh, cuma dapat libur 3 hari. Terus hari ini masuk apa? Masih libur Pak? Hari ini malah masuk berangkatnya nanti Siang. siang. Oh gitu. Pertanyaan selanjutnya di sini ada tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Apakah Bapak bisa menjelaskan dengan rinci? Bisa. Untuk rencana saya sih itu belum ingin punya keturunan. Kalau untuk hubungan intimnya sih kira-kira sekitar 7 sampai 4 kali itu Oh, minggu berarti- sudah 7 sampai 8 berarti rajin ya Pak, tiap hari ya. tiap hari. Terus selanjutnya apa lagi Pak? Selanjutnya apa ya Mbak? Selanjutnya itu istri saya itu saya adakan untuk biar akrab sama tetangga, bersosialisasi sama kita itu harus menghargai pendapat dari orang lain juga. Ada lagi? Apa ya Mbak? Yaitu sama menghargai perbedaan. Baik, terus ini lanjut pertanyaan yang ketiga. Riwayat keluarga Bapak sama Ibu itu ada apa namanya? Riwayat keluarga penyakit. Ada turunan penyakit apa gitu dari jenengan sama dari istrinya? Orang sih dari keluarga saya kayaknya enggak ada ya. Kalau ibu Dari keluarga saya juga nggak ada, Mbak, keturunan penyakit menurun, terus penyakit kronis, menular, nggak ada. Baik.
pertanyaan selanjutnya diteruskan sama teman saya, boleh ya Pak, Bu? Bu, pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan ya Bu. Keadaan kesehatan keluarganya dari Bapak Ibu gimana? Dari keluarga Bapak? Sehat. Sehat. Kalau Ibu? Dari saya itu ya nggak ada penyakit apapun ya. Baik. Kemudian kebersihan perorangannya gimana Pak? Bu? Bersih, sering mandi. Oh, Ya, sering mantap banget. ya. Harus. Oh, bareng. Oh iya. Oh, iya. itu Keluarga ya. kan masih keluarga baru Oh, kan. Gitu. Kemudian penyakit yang diderita ada nggak Pak? Alhamdulillah tidak ada Mbak. Kemudian riwayat penyakit dahulu Dari orang tua mungkin ada, Nggak ada nama, nggak punya. nggak punya ya. kemudian riwayat penyakit sekarang Sekarang ada ya. Nggak ada. Bapaknya, Semua bapaknya. alhamdulillah ya. Bapaknya. Sehat. Ya. kemudian penyakit kronis atau menular ada kemudian catatan anggota keluarganya dari Bapak Ibu ada Keluarga saya nggak ada yang cacat. Bapaknya gimana? Nggak ada. Masa nggak ada, Pak? Ya. kemudian pengkajian lingkungan ya Pak Bu Ya. karakteristik rumahnya zona rumahnya Bapak Ibu nanti kita boleh melihat. Ya di sini ada terdiri dari 3 kamar Mbak. Yang kamar 1 itu kamar mandinya ada di dalam, yang 2 nggak ada kamar mandinya. Terus yang di luar itu kamar mandinya 1, terus dapur sama ruang tamu. Oh berarti ini termasuk rumah baru, nggak ikut mertua gitu ya Mbak? Oh, ya. Wah. Kita Kemudian pembuangan air kotornya ada ya Pak? Kemudian pembuangan sampahnya ada? Ada di belakang Mbak. Sanitasinya ada? Ada. Ada. Kemudian ada sumber pencemarannya? Nggak ada juga. Kemudian sumber air minumnya apa? Sehari-hari ya minumnya air mineral itu loh Mbak. Yang galon itu Ya. Kemudian jambannya ada berapa? Ada 2. Dua. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas RW-nya gimana, Pak? Kalau rata-rata di masyarakat sini itu kelompok ekonominya itu menengah. Terus hubungan keluarga sangat baik dengan tetangga, menggunakan bahasa sehari-hari itu sangat baik ya. Terus agamanya mayoritas Muslim. Sering juga ada kumpulan yasinan, tahlilan bisa setiap Kamis. Terus juga setiap malam juga dilakukan ngeronda. Terus itu di pos kampling itu juga sering di rolling antar warga, jadi sering kayak kumpul-kumpul dulu ya, interaksi sama oleh bapak-bapak itu. Kemudian mobilitas geografi keluarganya gimana, Pak? Untuk itu kita ini tinggal di daerah yang lumayan padat ya, ada penduduk, terus juga alat transportasi kita biasanya gunakan sepeda motor. Kemudian sistem pendukung keluarganya gimana? Didukung oleh orang tua. Kalau dari keluarganya semua mendukung ya Pak? Iya, mendukung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pola komunikasi keluarganya gimana? Ya pola komunikasi sehari-hari ya bagus, baik, komunikatif gitu. Menggunakan bahasa Jawa. Masih saling cerewet ya Pak Bu, soalnya kan baru ini biasanya. Cemburuan. Ya begitu. Kemudian struktur dan kekuatan keluarganya gimana dari Pak? Ya bapak sebagai itu kepala rumah tangga dan saya sebagai rumah tangga. Kemudian Suami yang baik ya Pak. struktur perannya, formal dan informalnya gimana Pak? Pak. Ya, peran saya ya sebagai pencari nafkah utama ya, tapi yang itu juga saya sudah kerja dan yang mengelola uang juga istri saya. Mohon maaf kalau boleh tahu gajinya? Kalau masih malu-malu mungkin dikira-kira aja Kira-kira berapa aja, Pak. UMR untuk di atasnya. Ya itu UMR lah. Oh, dua-duanya segitu berarti. Ya UMR, kalau dulu kan UMR, terus kalau ada lemburan baru dapat bonusan. Dapatnya gimana? Sama.
Oh gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, Ya. dari fungsi sosialnya gimana? Ya ini suami saya itu sering ikut tahlilan itu loh Mbak, dari tetangga-tetangga gitu. Jadi kan Ada interaksi. interaksi kepada tetangganya. Mengenal masalah kesehatannya dari Bapak gimana? Ya kalau misalnya ada yang sakit sekiranya bisa dirawat sendiri ya kita rawat sendiri. Kalau misalnya udah keadaan itu udah nggak memungkinkan ya kita serahkan ke pihak kesehatan. Berarti keputusan Bapak dalam sebagai kepala keluarga tindakannya tepat ya Pak? Kayaknya tepat. Kemudian dalam mengambil keputusan, Bapak sebagai kepala keluarga gimana tindakannya? Untuk keputusan itu biasanya sih mengambil keputusan dari suara terbanyak. Jadi itu keputusan besar. Sama ya Pak? Kemudian dalam merawat anggota keluarga yang sakitnya gimana? Ya, kalau ada yang sakit kita yang sehat merawatnya. Satu sama lain. Ya. Kemudian dalam memelihara lingkungan rumahnya, Ya kalau pagi atau sore itu selalu kalau di depan rumah itu disapu, terus paginya nyapu Yang nyapu ibunya atau bapaknya biasanya? ya ibunya Bapaknya apa ya gitu? kerja. kemudian dalam memanfaatkan fasilitas pelayannya kesehatan gimana? Pelayan kesehatan. Ya kan saya dapat BPJS, BPJS. ya dari perusahaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, stresor dari keluarga Bapak ibunya gimana? Jangka pendeknya dan jangka panjang. Mungkin gitu loh, yang sering marah-marah gitu loh, atau yang stres. Biasanya Itu siapa? ibunya ya. Pihak-pihak ibu berarti. Kemudian kemampuan keluarga berespon terhadap situasi atau stresornya gimana? Ibu lagi, ibu lagi. Ya mungkin bapaknya gak dapat, mungkin buat kenapa Pak? Atau istrinya marah-marah. Sering marah-marah tuh kenapa? Kemudian pada stresornya ada jangka panjang dan jangka pendeknya gimana? Dari Bapak dan Ibu. Gimana? Ya, Boleh menjawab? ya sering marah-marah Pak. Ya dalam jangka pendek itu saya sering marah. Kenapa Bu? Gak mau bantuinnya anu? Usaha rumah tangga? Ya begitulah. Kenapa? Kemudian dari jangka panjangnya Tanya aja orangnya. Gimana Pak? Gimana? Itu jangka panjangnya. Jangka panjang seperti apa? kayak takut, berarti takut sama istrinya ya Pak? Takut itu istrinya tuh tidak pulang ke rumah, malah pulang ke rumah orang tua tuh. Iya cerita. Udah pernah berarti? Udah belum? Belum, pulang ke rumah. Belum. Cuman takut itu. Oh, kalau Gila kalau kejadian. Kejadian aja gitu ya. Kemudian kemampuan keluarga beresponnya terhadap situasinya gimana Pak? Ya itu sebisa mungkin itu selalu memahami istri sama kondisi agar ibu juga nyaman. Agar tetap harmonis. Oh, Kemudian strategi adaptasi di fungsionalnya Mengajarkan keluarga untuk menjaga diri dimanapun berada dengan mengutamakan sopan santun, ramah tamah, dan menghargai sesama.